wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang ukuran pemusatan data tunggal. Nah, jadi ini masih materi statistik ya. Kalau minggu lalu kalian sudah membahas tentang bagaimana cara menyajikan data dan cara pengumpulan data, hari ini kita akan bahas yaitu rata-rata atau yang disebut juga dengan mean ataupun rataan hitung atau rata. Jadi nanti pertanyaannya bisa macam-macam ya. Bisa mean, bisa rata-rata, rataan hitung, atau rata, tapi caranya sama. Nah, langsung aja, apa itu rata atau mean? Waktu di SD atau di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang rata-rata ya. Jadi mean itu adalah jumlah dari sekelompok data dibagi banyaknya data. Nah, rumusnya yaitu sini X bar, dibacanya X bar. X bar ini artinya rata-rata atau mean. Kemudian X bar ini diperoleh dari jumlah X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, atau kita tulis dengan sigma X. Ini kita bacanya sigma ya, sigma X. Nah, kalau ini kita bacanya rata atau X bar dibacanya. Nah, dibagi N. N ini adalah banyaknya data. Nah, langsung aja ke contoh. Yang pertama yaitu kalian bisa buka juga LKS-nya halaman 46. Yang pertama di sini diketahui usia ke-6 pahlawan sebagai berikut: 55 tahun, 58 tahun, 55 tahun, 45 tahun dan 82 tahun. Oh, ini masih ada 85 tahun. Pertanyaannya yaitu tentukan rata-rata usia pahlawan tersebut. Nah, langkah pertama, biar lebih mudah sebenarnya kalian bisa mengurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terendah, atau bisa langsung saja menjumlahkan usia dari si pahlawan ke-6 pahlawan tersebut. Nah, di sini langsung kalian penyelesaiannya, atau boleh diketahui, biar lebih mudah ditulis diketahui aja ya. Diketahui yaitu X1, X2, X3 sampai X6 ya, atau sigma X. Sigma X-nya yaitu 55 tahun ditambah 58 ditambah 55, kemudian 45 ditambah 82 ditambah 85. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah N. N ini adalah tadi banyaknya data. Banyaknya data di sini ada berapa? Karena di sini sudah jelas ada ke-6. Atau kalian hitung, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti N-nya 6. Nah, baru kalian masukkan ke dalam rumus rata-rata ini ya, yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Nah, sigma X ini karena sigma ini artinya jumlah, maka kalian jumlahkan ke 6 usia pahlawan ini ya. Setelah dijumlahkan hasilnya yaitu 380 dibagi 6. Jadi rata-ratanya ini X bar ya. Nggak jelas nih. X barnya atau rata-ratanya yaitu 63,33. Jadi nilai rata-rata usia ke-6 pahlawan sekitar 63 tahun 4 bulan. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Ya, selanjutnya contoh yang kedua, yang nomor B ya. Nilai rata-rata ulangan matematika 12 siswa adalah 7,2. Jika nilai seorang siswa bernama Farhan digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-ratanya menjadi 7,3. Tentukan nilai ulangan matematika yang diperoleh oleh Farhan. Nah, kalau ini pertanyaannya beda dengan yang nomor 1. Nah, biar lebih jelas, Ibu di sini sudah menuliskan caranya. Di LKS juga sudah ada ya, tapi ini biar kalian lebih paham, jadi Ibu tuliskan kembali di buku catatan Ibu ya. Diketahui, kenapa di sini Ibu tulis N1 dengan N2? Karena di sini ada dua jumlah yang diketahui. Yang pertama yaitu N1-nya 12 siswa, banyaknya data yang pertama ada 12 siswa. Dengan rata-rata atau X bar, karena rata-rata ya, jadi kita tulisnya X bar 1, rata-rata yang pertama yaitu 7,2. Kemudian masuk satu siswa baru yang bernama Farhan. Nah, si Farhan ini satu siswa ya masuk ke
kelas tersebut, sehingga siswanya yang tadinya 12 jadi bertambah 1 sama dengan 13. Jadi kita tulis di sini N2-nya yaitu 13 siswa karena ada tambahan siswa baru tadi Farhan ya. Kemudian jika ditambahkan si Farhan, maka rata-ratanya bertambah menjadi 7,3. Jadi X bar yang keduanya yaitu 7,3. Pertanyaannya berapa nilai Farhan? Nah, kalau di LKS kan tidak ada langkah-langkah awalnya ya. Jadi Ibu tuliskan di sini. Nah, jawab pertama, karena rumus awalnya yaitu rumus rata-rata adalah X bar sama dengan sigma X per N. Di sini X barnya sudah diketahui rata-ratanya. Kemudian N-nya sudah diketahui juga banyaknya siswa itu ya. Maka di sini kita rubah rumusnya menjadi sigma X sama dengan X bar dikali dengan N ya. Nah, ini rumusnya. Atau boleh juga sigma X sama dengan N dikali X bar. Boleh, karena perkalian itu sifatnya komutatif, jadi boleh dibalik ya. Silahkan yang mana saja, hasilnya akan sama. Kemudian tadi ya kita tulis sigma X ini sama dengan, karena ada dua data ya, maka kalian tulis dulu di sini data yang kedua yang lebih besar, yaitu dengan rata-ratanya yang X bar 2 7,3 dikali dengan N yang kedua, yaitu jumlah siswa yang sudah ditambah Farhan ya, 13. Nah, selanjutnya dikurangi oleh data yang pertama, yaitu X bar 1 dikali N1. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai X bar 2-nya 7,3 dikali, titik ini kali ya, 13 dikurangi 7,2 dikali 12. Baru sama nih seperti yang di LKS ya langkahnya. Nah, kalau di LKS kok di LKS 13 dikali 7,3, kalau Ibu 7,3 dikali 13. Kenapa seperti itu? Sama saja tadi, balik lagi ke rumus yang ini ya. Kalian boleh menggunakannya X bar dikali N atau N dikali X bar. Kalau perkalian itu dibulak-balik hasilnya sama atau bersifat komutatif. Nah, jadi hasilnya sama ya, 94,9 dikurangi 86,4 yaitu 8,5. Jadi nilai Farhan adalah 8,5. Oke. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga ya, ini harusnya karena tadi Ibu sudah memberikan dua contoh yang ada di LKS. Selanjutnya contoh yang ketiga. Sini contoh yang Ibu berikan. Perhatikan tabel tentang usia balita berikut. Di sini ada tabel berisi tentang usia balita, yaitu usianya 1, 2, 3, 4. Ini tahun ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun. Nah, frekuensi kemarin sudah kita bahas. Frekuensi ini adalah jumlah ya, jumlah data yang diketahui. Usia 1 tahun ini ada 5 balita berarti ya, karena di sini balita. Kemudian yang 2 tahun ada 13 balita frekuensinya. Yang 3 tahun ada 7, yang 4 tahun ada 8 balita. Nah, pertanyaannya tentukan mean dari data tersebut, mean atau rata-rata ya. Ini kita gunakan rumus rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Nah, caranya seperti apa nih kalau datanya seperti ini? Nah, caranya yaitu X bar ini kan tadi kalau kita uraikan adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya gitu ya. Nah, karena di sini X1-nya, X1 itu tadi apa sih? X itu adalah jumlah data, sigma X itu adalah jumlah data. Nah, berarti X ini adalah datanya ya. Data yang usia 1 tahun itu dikalikan dengan 5. Karena ada 5 balita yang berusia 1 tahun. Maka di sini kita tulis 1 dikali 5. Kemudian X2-nya yaitu 2 dikali 13. Kemudian selanjutnya 3 dikali 7 sampai yang terakhir 4 dikali 8. Itu ya. Kemudian per N. N ini adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah berarti banyaknya si balita.
Nah, frekuensinya atau jumlah dari frekuensi. Ini kita jumlahkan nih semua, 5 ditambah 13 ditambah 7 ditambah 8. Boleh kalian tulis dulu di sini atau boleh langsung ke sini ya. Ditulis satu-satu seperti ini. Nah, selanjutnya baru kalian kalikan dulu nih yang atas. Yang dalam kurung ya, 1 kali 5 5, 2 kali 13 26 sampai ke 32 ya, 4 kali 8. Kemudian dibagi, ini kalian jumlahkan, totalnya itu 33. Selanjutnya yang atasnya kalian jumlahkan juga, yaitu 84 dibagi 33, hasilnya adalah 2,54. Atau karena di sini 4 ini di bawah 5, kita bulatkan jadi 2,5 ya. Berarti kesimpulannya adalah rata-rata dari usia balita tersebut adalah 2,5 tahun. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, untuk penjelasan rata-rata ini cukup 3 soal dulu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.